Ini sebentar cuy. Wih, po gila ya cuy. Po gila ya. Untung punya gue kemarin udah gue jual separuh ya temen ya. Aster doang selamat, SPL hancur separuh, Porto wek 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 katanya. Iya ya. Hancur semua bang ya. Altcoin hancur lah udah pokoknya. Kalau udah model-model market kayak gini tuh altcoin hancur ya. Ini biasanya ya, yang feeling gue gini. Ini market memang sengaja di dump, jadi memang nanti ketika memang terjadi misalkan ya ke return Bitcoin di bulan November itu akan ada kenaikan yang cukup besar. Ya, paling enggak ini Bitcoin akan ditarik ke atas lagi gitu, teman. Dan altcoin gue pikir akan diam-diam by stay gitu, teman. Nah, ketika nanti udah di titik puncak Bitcoin, udah Bitcoin nggak bisa gerak, nah itu waktunya altcoin naik. Mungkin ya, feeling gue seperti itu. Karena sebelum-sebelumnya ketika all session itu terjadi ya, mudah-mudahan seperti itu. Jadi Bitcoin tuh naik terus gitu ya. Altcoin diam-diam aja stay, ya ada naik sih 5-10% doang. Jadi diam-diam aja di situ gitu. Bitcoin naik terus gitu. Nah, ketika Bitcoin udah di titik tertingginya, habis itu mungkin ya para whale itu udah bosen, nggak naik-naik lagi. Nah, alhasil banyak TP besar dari Bitcoin dan altcoin gantian naiknya gila-gilaan gitu cuy. Nah biasanya itu yang apa namanya disebut all season ya biasanya. Itu seperti itu. Nah habis itu apa bang? Crypto winter. Nah crypto winter tuh sedih temen yang apalagi yang main spot ya. Aduh sedih banget ya karena marketnya turun terus gitu. Naik dikit, naik ceprit gitu ya. Naik 2-3% turun lagi. 2-3% mentok 5% turun lagi. Kayak gitu cuy gila. Pokoknya galau lah pokoknya di crypto winter tuh kalau lu main spot beneran. Oke, teman ya, kita akan coba cek lanjut untuk PAU ya. Padahal kalau kita lihat ya, teman, kalau kita lihat memang sebelumnya PAU itu bener-bener udah sangat-sangat di dasar banget. Ya, makanya kan kemarin gue bilang lu nyicil cuy. Ini kesempatan banget nih kalau misalkan PAU ke tarik ke atas ya, teman. Nah, ternyata bukannya malah ketarik ke atas, malah nggak usah PAU-nya yang kita bicarakan ya. Bitcoin-nya aja kebanting crash hingga di 102.000 US dollar. Gila, ya. Apalagi nasibnya altcoin, altcoin lainnya pada hancur, apalagi Po yang baru kemarin ya meskipun secara project bagus tapi komunitasnya kurang kuat gitu. Ya. Jadi kalau lu tanya sekarang kondisi Po gimana? Ya ini Po agak agak berat untuk naik ya, masih masih agak berat karena apa? Dia di sini yang gue lihat ya untuk moving average atau moving average-nya atau ya ini ya temennya sama EMA-nya ini masih menjadi suatu resisten dari pergerakan candle ya. Jadi artinya kalau misalkan memang dia ada naik itu butuh demand yang cukup lumayan. Nah, pertanyaannya sekarang demandnya gimana, Bang? Nah, demandnya lu lihat tuh. Tuh ya. Kira-kira banyak yang sell atau banyak yang buy? Ya, demandnya masih sekecil ini, men. Jadi kita nggak bisa expect bahwa ini akan ada naik dalam kurun waktu dan jangka deket tuh. Ya enggak, meskipun kalau kita cek ya. Tapi bang untuk RSI-nya ini udah bener-bener, wih di overshot nih bang. Ya kalau misalkan kita bicara bang apakah ini waktu yang tepat buat kita cicil, yes, gue bisa bilang yes. Tapi kalau lu ngomong bang apakah saat ini waktunya po naik, belum juga belum kayak gitu, bukan seperti itu. Kalau waktu cicil yes, karena ini bener-bener ya teman, ini po bener-bener udah mentok di bawah cuy, mentok di bawah. Tapi apakah nggak bisa kegeser ke bawah? Bisa kalau misalkan marketnya gila lagi ya. Tapi kalau lu tanya bang ini apakah po waktunya naik, ya gue nggak bisa ini ya, nggak bisa ngejudge bahwa ini wah ini akan naik nih karena udah di bawah, nggak. Karena pada dasarnya naik turunnya suatu market crypto itu didasarkan pada demand. Jadi indikator jangan dibalik ya, indikator itu cuma ngebantu kita ya, cuma ngebantu kita kapan kita masuk, kapan kita sell dengan melihat support resistennya. Nah, kalau misalkan dari indikatornya udah di bawah semua nih bang, udah di bawah semua nih. Lah demandnya gak ada, lu mau maksain gimana coba? Ya ibarat kata orang jualan nih, wih barangnya bagus nih bang, lah kalau nggak ada yang beli, emang laku barangnya kan gitu. Nah jadi ya kurang seperti itulah ya kira-kira, teman. Nah itu ya teman, intinya seperti itu. Jadi yang gue lihat sekarang, oh ini ya agak berat untuk naik cuy, agak berat. Ada kemungkinan dia bisa bertahan, alhamdulillah. Ya bisa bertahan di sini tuh alhamdulillah. Kenapa? Karena yang gue lihat ini
moving average EMA-nya ini masih benar-benar menjadi suatu area resisten. Tapi kalau lu mau cicil no problem sih. Kalau gue ya, kalau menurut gue, lu nyicil sekarang no problem. Karena apa? Karena ini benar-benar udah di posisinya di bawah banget ya. Kita nggak tahu ke depannya misalkan memang ada project bagus dan lain-lain yang berkolaborasi dengan PO, ini juga bisa memicu. Jadi kalau intinya sekarang yang gua tangkap ya dari pergerakan PO, kalau lu mau cicil ini worth it banget. Tapi kalau lu tanya akan naik sekarang, gue pikir belum. Ya, jadi kurang lebih seperti itu ya, Mas. Bang, kalau misalkan dia ada naik nih, targetnya di mana? Targetnya gue pikir dia akan back to sekitar kepala 55 lagi ya, yang di area sini nih, di area sini. Kalau misalkan ada naik ya, di area sini nih teman. Sebentar, gue akan kasih kotak ya. Ya, nah di area sini nih. Ya gue kasih kotak hijau aja deh. Gue kasih kotak hijau. Nah, di area sini nih. Ini di area mana nih bang? Ini di area sekitar kepala 5 ya, 52. Sekarang per gua live ini di kepala 37. Jadi kalaupun memang ada kenaikan, gue pikir ini di kepala 5 ini. Ya, dia di kepala sini nih. Kalaupun ada kenaikan, sebentar gua akan kasih. Nah, di kepala sini, di kepala 5 itu. Kalaupun ada kenaikan ya. Tapi kalau untuk sekarang demandnya belum memungkinkan untuk si PAU naik. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya untuk PAU. Mudah-mudahan itu bisa nih ngejawab dari pertanyaan Mas siapa tadi ya? Mas siapa tadi? Lupa aku. Hai, sebentar. Wih, banyak banget yang ini ya, apa namanya request hari ini.